Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah alat industri kimia dari kelas A Indralaya, Teknik Kimia angkatan 2022. Di sini kami akan menampilkan beberapa contoh dari alat industri kimia yaitu pivot bucket elevator dan silo. Untuk kode dari PPT ini sendiri adalah 002 Handling of Solid Basic 2. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada Helsi Veronica, yang kedua ada saya sendiri, Norainsa Ardina, dan yang terakhir ada Rizka Amalia Putri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Kepada teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu ada materi mengenai pivot bucket elevator. Pivot bucket elevator adalah salah satu alat industri yang digunakan dalam pengangkutan secara vertikal yang biasanya digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bulk seperti butiran atau bubuk dari satu tingkat ke tingkat lain. Pivot bucket elevator ini tersusun dari ember-ember yang dipasang pada rantai atau sabuk yang digunakan untuk mengangkut bahan tersebut. Jika dilihat pada gambar, terlihat ada yang berwarna seperti elevator itu merupakan ember. Nah, pivot bucket elevator ini dapat diputar secara horizontal atau pivot saat alat naik dan turun. Adanya fungsi ini membuat pivot bucket elevator dapat membawa bahan untuk dimuat dan dibuang dengan lebih efisien, serta dapat mengurangi kemungkinan tumpahan atau kerusakan pada bahan. Baiklah, materi selanjutnya adalah fungsi dan peran pivot bucket elevator. Jadi, pivot bucket elevator ini adalah suatu jenis peralatan yang digunakan untuk mengangkut bahan atau muatan secara vertikal atau miring, yaitu mengangkut bahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara vertikal atau miring. Ini dapat digunakan untuk memindahkan berbagai jenis bahan seperti butiran, serpihan, bubuk, atau juga cairan dari satu tingkat ke tingkat lain dalam sebuah fasilitas produksi. Seperti yang kita tahu, alat ini berperan sangat penting untuk memfasilitasi transportasi yang vertikal dan juga efisien, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas dan efisiensi produksi. Beberapa fungsi dan peran dalam berbagai industri pada alat pivot bucket elevator ini, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi transportasi. Jadi, pivot bucket elevator ini dapat membantu meningkatkan efisiensi transportasi material. Jika dibandingkan dengan konveyor horizontal, elevator jenis ini memungkinkan pengangkutan bahan dengan cepat dan efisien ke tingkat yang lebih tinggi tanpa memerlukan banyak ruang horizontal. Yang kedua adalah mengurangi potensi tumpahan. Nah, buket yang digunakan dalam pivot bucket elevator ini dirancang untuk menahan dan mengangkut bahan dengan aman. Hal ini dapat mengurangi potensi tumpahan yang mungkin terjadi selama transportasi bahan, yang dapat mengurangi limbah dan juga mempertahankan kebersihan lingkungan kerja. Yang kedua adalah kontrol aliran bahan. Yang ketiga adalah kontrol aliran bahan. Jadi, pivot bucket elevator ini dapat digunakan untuk mengendalikan aliran bahan dalam proses produksi. Dengan mengatur kecepatan dan interval pengisian buket, kita dapat mengendalikan aliran material dengan tepat sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang keempat itu adalah pembersihan otomatis. Nah, maksudnya beberapa pivot bucket elevator ini dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis untuk membersihkan buket secara teratur. Hal ini dapat membantu menjaga kebersihan bahan dan juga mencegah kontaminasi silang antara berbagai jenis bahan. Yang kelima itu adalah aplikasi khusus. Jadi, dalam beberapa aplikasi khusus, pivot bucket elevator ini dapat digunakan untuk mengangkut bahan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti pendinginan atau pengeringan saat perjalanan vertikal. Selanjutnya adalah mengoptimalkan penggunaan ruang. Pivot bucket elevator ini dapat membantu mengoptimalkan ruang dalam fasilitas produksi. Hal ini dapat membantu mengurangi kebutuhan ruang horizontal yang luas dan mungkin diperlukan oleh konveyor datar. Selanjutnya adalah beberapa contoh material yang umumnya ditangani oleh pivot bucket elevator, yaitu seperti pada gambar. Yang pertama itu adalah biji-bijian, lalu kacang-kacangan, biji-bijian untuk pakan ternak, gula, dan garam sering diangkut menggunakan pivot bucket elevator. Selanjutnya adalah bahan berjenis bubuk. Bubuk-bubuk ini seperti tepung, garam halus, bubuk kopi, kakao bubuk, dan bahan makanan serbuk lainnya yang dapat diangkut secara efisien dengan pivot bucket elevator. Selanjutnya adalah bahan kimia. Bahan kimia dalam bentuk bubuk atau butiran seperti pasir silika, pupuk, soda abu, dan bahan kimia industri lainnya juga dapat kita angkut menggunakan jenis elevator ini. Yang selanjutnya adalah bahan agregat. Material agregat seperti kerikil, pasir, batu pecah, dan tanah liat di industri konstruksi dapat digunakan menggunakan pivot bucket elevator. Lalu ada campuran pakan ternak, campuran beton, dan juga campuran bahan kimia. Selanjutnya adalah material dalam proses industri. Jadi, bahan dalam berbagai tahap produksi industri, seperti plastik dalam bentuk biji-bijian atau serpihan dalam proses pengolahan, juga dapat diangkut dengan menggunakan pivot bucket elevator. Jadi, pivot bucket elevator ini sangat serbaguna dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis material, asalkan faktor-faktor seperti berat jenis, kandungan debu, keausan, dan pengaruh ke lingkungan telah dipertimbangkan dalam desain dan pemilihan komponen pada alat tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pivoted bucket elevator. Berdasarkan sistem transmisi yang digunakan, pivoted bucket elevator dibedakan atas dua. Yang pertama menggunakan transmisi sabuk, dan yang kedua menggunakan transmisi rantai. Gambar di sebelah kiri menunjukkan tipe pivoted bucket elevator menggunakan transmisi sabuk, dan gambar di sebelah kanan menggunakan tipe pivoted bucket elevator menggunakan transmisi rantai. Tipe-tipe pivoted bucket elevator ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Untuk yang menggunakan transmisi sabuk, mempunyai kelebihan yang pertama, sabuk belt yang digunakan harganya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan rantai. Yang kedua, tidak ada resiko korosi pada transmisinya. Untuk kekurangannya, yang pertama, bila material bersuhu 150, maka sabuk mengalami penguaian sehingga kekuatannya menurun. Yang kedua, jika material yang diangkut berupa serbuk, maka ada kemungkinan serbuk halus masuk ke sisi permukaan pulai penggerak sehingga dapat terjadi slip pada pulai dan belt. Yang ketiga itu, belt yang lebih banyak memerlukan perawatan akibat robek dan suhu operasi yang tinggi.
Untuk yang menggunakan transmisi rantai ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu yang pertama, kemungkinan terjadinya muai panjang akibat suhu tinggi material relatif kecil. Terus yang kedua, kemungkinan terjadi slip sedikit karena roda penggerak menggunakan sprocket. Terus yang ketiga itu perawatan itu relatif sedikit. Yang keempat, usia pakaian itu lebih lama. Adapun untuk kekurangannya itu yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal. Terus yang kedua itu perawatannya itu lebih susah. Yang ketiga, risiko korosinya itu lebih banyak karena bahan itu terbuat dari besi atau baja. Selanjutnya adalah jenis-jenis bucket. Bucket ini merupakan bagian penting dari material pivoted bucket elevator. Jenis yang pertama itu ada deep bucket elevator, yang merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk mengangkut material dengan sudut potong 65 derajat. Deep bucket digunakan dalam industri pertanian, makanan kimia, dan lainnya untuk mengangkut material dari satu tingkat ke tingkat lainnya dalam fasilitas produksi. Terus yang kedua itu ada jenis shallow bucket. Shallow bucket ini merupakan kebalikan dari deep bucket yang memiliki potongan sudut 45 derajat, yang digunakan untuk bahan yang mengandung uap air dan agak sukar mengalir. Shallow bucket sering digunakan di industri makanan, farmasi, dan material ringan lainnya. Terus yang terakhir itu ada V-type bucket, yang juga dikenal sebagai bucket TPV. Adalah jenis bucket atau mangkuk yang memiliki bentuk seperti huruf V jika kita lihat dari samping. V-type bucket ini sering digunakan untuk material berat dan abrasif dalam berbagai industri termasuk pertanian, makanan, pertambangan, dan lainnya, yang digunakan untuk mengoptimalkan transportasi material. Pivoted bucket elevator dapat kita lihat pada gambar di sini. Dengan penjelasan singkatnya, prinsip kerja dari pivoted bucket elevator ini adalah memindahkan bahan secara vertikal dengan meletakkan bahan pada ember-ember yang disebut basket, yang dikaitkan dengan rantai atau sabuk dengan jarak tertentu yang berputar pada palai sehingga basket dapat bergerak secara vertikal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang prinsip kerja dari pivoted bucket elevator, dapat kita lihat pada video berikut ini. Pivoted bucket elevator dapat kita lihat pada gambar di sini. Dengan penjelasan singkatnya, prinsip kerja dari pivoted bucket elevator ini adalah memindahkan bahan secara vertikal dengan meletakkan bahan pada ember-ember yang disebut basket, yang dikaitkan dengan rantai atau sabuk dengan jarak tertentu yang berputar pada palai sehingga basket dapat bergerak secara vertikal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang prinsip kerja dari pivoted bucket elevator, dapat kita lihat pada video berikut ini. Memilih bahan yang tepat untuk pivot bucket elevator adalah langkah yang sangat penting dalam merancang dan membangun sistem pengangkutan yang efisien dan juga tahan lama. Beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan saat memilih bahan untuk pivot bucket elevator ini, yang pertama itu adalah kekuatan atau ketahanan. Nah, jadi bahan harus cukup kuat dan tahan terhadap beban yang akan ditanggung selama pengangkutan. Hal ini sangat penting terutama jika kita ingin mengangkut bahan yang berat atau abrasif. Yang kedua itu adalah korosif. Jika pivot bucket elevator akan digunakan dalam lingkungan yang korosif, seperti industri kimia, maka kita harus mempertimbangkan bahan yang tahan terhadap korosi. Contoh bahan yang tahan terhadap korosi ini adalah stainless steel atau bahan khusus yang dilapisi dengan anti korosi yang dapat menjadi pilihan terbaik dalam menentukan bahan yang akan kita gunakan. Yang ketiga itu adalah abrasif. Jadi bahan yang abrasif seperti pasir atau kerikil dapat memakai komponen bucket elevator dengan cepat. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan bahan yang tahan aus dan juga mempertimbangkan untuk mengganti bucket secara berkala. Yang keempat itu adalah kondisi lingkungan. Kita harus mempertimbangkan suhu dan kelembapan lingkungan tempat pivot bucket elevator yang akan digunakan. Bahan ini harus sesuai dengan kondisi lingkungan agar tidak terjadi korosi atau degradasi. Selanjutnya adalah toleransi panas. Jika pivot bucket elevator akan digunakan untuk mengangkut bahan panas seperti semen, pastikan bahan tersebut tahan terhadap panas dan tidak mengalami deformasi atau kerusakan pada suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah mengenai higienis. Jika pivot bucket elevator ini akan digunakan dalam industri makanan atau farmasi, kita harus mempertimbangkan dengan benar bahan-bahan yang mudah dibersihkan. Selanjutnya adalah kandungan debu. Beberapa bahan dapat menghasilkan banyak debu selama proses pengangkutan. Kita harus memilih bahan yang tidak akan berkontribusi dalam pencemaran debu yang signifikan. Selanjutnya adalah keselamatan pekerja. Ketika kita bicara suatu industri, maka jangan hanya memikirkan bahan dan alatnya saja. Kita juga harus memikirkan keselamatan pekerja. Jadi kita harus memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak menghasilkan gas beracun atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pekerja jika terjadi kebocoran atau kontaminasi. Selanjutnya adalah biaya. Kita harus mempertimbangkan biaya dan hubungannya dengan anggaran proyek. Beberapa bahan seperti stainless steel mungkin harganya akan lebih mahal, namun daya tahannya ini sangat tahan lama. Sementara yang lain mungkin lebih terjangkau tetapi memerlukan pergantian yang lebih sering. Kompatibilitas dengan material yang diangkut. Kita harus benar-benar memastikan bahwa bahan yang kita pilih ini kompatibel dengan jenis material yang akan diangkut. Misalnya, pastikan bahan tidak bereaksi kimia dengan material yang diangkut. Selanjutnya adalah penggunaan dan pemeliharaan. Nah, pivot bucket elevator ini merupakan bahan yang tahan aus dan mungkin memerlukan pemeliharaan yang lebih sedikit dibandingkan alat-alat industri lainnya. Selanjutnya adalah regulasi dan persyaratan standar. Kita harus memastikan bahwa bahan yang dipilih memenuhi persyaratan regulasi dan juga standar keamanan yang berlaku di industri. Nah, pemilihan bahan yang tepat untuk pivot bucket elevator ini akan sangat mempengaruhi kinerja, umur pakai, dan efisiensi pada sistem tersebut. Kita harus benar-benar memilih bahan yang terbaik untuk pivot bucket elevator yang akan kita gunakan pada industri. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah prinsip perancangan alat. Dalam merancang pivot bucket elevator, diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kekuatan dan kecepatan. Tentukan kapasitas angkat material yang akan diangkut dan kecepatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan produksi. Hal ini akan mempengaruhi ukuran bucket dan tenaga mesin yang dibutuhkan. Yang kedua itu bahan bangunan. Pilih bahan bangunan yang mampu menahan alat dan kondisi lingkungan. Bahan harus tahan lama, tahan aus, dan tahan korosi jika perlu. Yang ketiga, sistem pendukung ember. Pastikan sistem penahan ember yang digunakan memiliki desain yang kokoh dan andal untuk mencegah tumpahan dan kerusakan. Yang keempat, sistem penggerak. Pilih sistem penggerak yang
sesuai seperti rantai, sabuk, atau motor. Yang kelima, sistem rotasi. Desain sistem ayunan memungkinkan bucket bergerak secara horizontal saat dinaikkan atau diturunkan. Oleh karena itu, harus dirancang secara tepat untuk memastikan kelancaran pergerakan. Yang keenam, itu ada keamanan. Pastikan sistem keselamatan yang sesuai tersedia, seperti pelindung bucket, saklar darurat, dan pematian otomatis jika terjadi kegagalan mesin. Yang ketujuh, pengaturan pemeliharaan. Desainnya harus memudahkan perawatan rutin, seperti melumasi dan memeriksa bucket. Yang kedelapan, kontrol dan otomatisasi. Pertimbangkan sistem otomasi dan kontrol untuk menyesuaikan pengoperasian elevator dengan kebutuhan proses produksi. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap peraturan. Pastikan desain dan pemasangannya mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Yang terakhir, inspeksi dan pemeliharaan. Setelah desain selesai, lakukan pengujian ekstensif untuk memastikan kinerja yang tepat sebelum menerapkannya. Selalu lakukan pemeliharaan terjadwal untuk memastikan kinerja yang andal. Selanjutnya adalah cara menentukan kapasitas. Jadi rumus dari kapasitas pivot bucket elevator ini adalah jumlah bucket per satuan waktu dikali dengan kapasitas satu bucket. Contoh soalnya adalah sebuah pabrik semen ingin menentukan kapasitas pivot bucket elevator yang diperlukan untuk mengangkut dari lantai bawah ke lantai atas pabrik. Bucket yang digunakan memiliki volume 10 liter dan ingin mengangkut 100 ton per jam dengan kecepatan pengangkutan 1,5 meter per sekon. Dan berapakah kapasitas pivot bucket elevator yang diperlukan dalam liter per detik? Yang pertama, kita harus menuliskan apa saja yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui bahwa kapasitas bahan ini adalah 100 ton per jam. 100 ton ini kita konversikan ke kilogram per detik. Jadi kapasitas bahannya adalah 100.000 kg per 3.600 detik dan hasilnya adalah 27,78 kg per detik. Lalu kapasitas pivot bucket elevator L per S adalah rumusnya volume bucket dikali kecepatan pengangkutan. Jadi kapasitas pivot bucket elevator ini adalah 10 liter dikali dengan 1,5 meter per sekon. Jadi hasilnya adalah 15 liter per detik. Selanjutnya adalah kapasitas pivot bucket elevator yang diperlukan. Cara mencarinya itu dengan membagikan kapasitas bahan dengan kapasitas pivot bucket elevator. Jadi kapasitas bucket pivot elevator yang diperlukan adalah 27,78 kg per detik dibagi dengan 15 liter per detik. Jadi kapasitas pivot bucket elevator yang diperlukan adalah 1852 bucket per detik. Baiklah, untuk alat yang kedua ada silo. Silo adalah alat yang digunakan untuk menyimpan bahan curah atau bulk materials. Silo umumnya digunakan di bidang pertanian sebagai penyimpan biji-bijian hasil pertanian dan pakan ternak. Di luar bidang pertanian atau seperti di industri, silo biasanya digunakan untuk menyimpan batu bara, semen, potongan kayu, dan serbuk gergaji. Nah, paling sering biasanya silo itu digunakan untuk menyimpan semen. Ada 3 jenis silo yang banyak digunakan hingga saat ini, yaitu tipe menara, bunker, dan karung. Dalam memuat bahan curah ke dalam silo diperlukan mekanisme elevator seperti konveyor, yaitu konveyor sabuk, konveyor udara, konveyor ember, auger, dan hopper, tergantung pada jenis bahan curah yang dimuat. Jadi, diperlukan sebuah transportasi untuk mengangkat suatu bahan ke dalam silo. Nah, pengisian dilakukan dari tingkat paling atas, sehingga yang masuk lebih dulu itu akan berada di atas, sedangkan pengambilan bahan curah dilakukan dari bawah. Oleh karena itu diperlukan elevator untuk mengangkat bahan ke atas untuk dimasukkan ke dalam silo, lalu untuk pengambilan dari bahan itu berada di bagian bawah silo, jadi bisa langsung diambil, tidak perlu memakai elevator, seperti untuk dimasukkan ke dalam silo. Nah, alat silo ini memiliki prinsip yang sama dengan bin, namun perbedaannya itu kalau silo ini memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan bin. Selanjutnya adalah peran dan fungsi silo. Jadi silo ini sendiri adalah struktur penyimpanan yang memiliki fungsi dan peran utama dalam berbagai industri. Fungsi utama dari silo ini adalah untuk menyimpan berbagai jenis bahan dalam jumlah yang besar, membantu dalam mengelola bahan dengan efisien, mengurangi kerusakan, dan juga memastikan kualitas produk dengan baik. Bahan yang mencakup yaitu biji-bijian, gandum, tepung, semen, pasir, kerikil, bahan kimia, pakan ternak, garam, dan masih banyak bahan lagi. Nah, yang pertama itu fungsi dari silo ini adalah pengatur kesediaan. Silo dapat membantu perusahaan dalam mengatur persediaan bahan. Dengan memiliki stok yang besar dalam satu tempat, perusahaan dapat mengontrol pasokan dan merencanakan produksi yang lebih baik. Yang kedua adalah mencegah kerusakan bahan. Silo dirancang untuk melindungi bahan dari faktor-faktor yang dapat merusaknya, seperti kelembapan, cuaca, panas, dan juga serangga. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas dan integritas dari bahan yang kita perlukan. Yang ketiga adalah penggabungan bahan. Silo dapat digunakan untuk menggabungkan bahan dari berbagai sumber ke dalam satu tempat sebelum pengolahan lebih lanjut. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang keempat adalah mengurangi kontaminasi silang. Silo dengan kompartemen yang terpisah memungkinkan penyimpanan bahan yang berbeda tanpa mencampur atau terkontaminasi satu sama lain. Hal ini sangat penting dalam industri makanan, bahan kimia, dan juga farmasi. Distribusi bahan. Silo dapat berfungsi sebagai pusat distribusi bahan ke fasilitas produksi atau juga pengiriman. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dan pengangkutan bahan ke konsumen akhir. Selanjutnya adalah kontrol inventaris. Silo membantu perusahaan dalam mengontrol inventaris bahan yang ada dengan melacak jumlah bahan dalam waktu nyata. Hal ini dapat membantu dalam merencanakan stok dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah penghematan biaya. Dengan mengurangi kehilangan bahan akibat kerusakan atau pengamburan, serta dengan mengoptimalkan proses penyimpanan dan distribusi, Silo dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya produksi. Selanjutnya adalah pengelolaan kebersihan. Pada industri makanan dan farmasi, silo harus dirancang untuk
memenuhi persyaratan kebersihan yang ketat untuk mencegah kontaminasi produk. Selanjutnya adalah pengolahan lingkungan. Silo juga dapat dirancang untuk memenuhi peraturan lingkungan dan juga mengurangi dampak lingkungan negatif dari penyimpanan dan penanganan bahan. Nah, dengan fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi, silo menjadi komponen yang juga penting dalam rantai pasokan dan produksi di berbagai industri, dan juga dapat membantu perusahaan mengelola bahan dengan efisien, mengurangi kerusakan, serta memastikan kualitas produk yang baik. Selanjutnya adalah tipe-tipe silo. Yang pertama itu ada bunker silo. Bunker silo ini merupakan lubang terbuka yang digali ke dalam tanah atau dibangun di atas permukaan tanah. Bunker silo ini sering digunakan untuk menyimpan pakan ternak atau silase hijau. Yang kedua itu ada tower silo. Tower silo merupakan struktur tinggi dan silindris yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian seperti jagung atau gandum. Yang ketiga ada horizontal silo. Biasanya digunakan untuk menyimpan pakan ternak atau silase yang terletak di permukaan tanah. Yang keempat itu ada konsilo. Konsilo biasanya digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan memiliki mekanisme berputar di dalamnya untuk mengeluarkan bahan. Yang kelima ada spiral silo. Silo ini memiliki bentuk spiral dan sering digunakan untuk menyimpan biji-bijian atau bahan-bahan lain yang kapasitas besar. Yang keenam itu ada precast concrete silo. Dibangun dari panel beton yang sudah jadi dan dirakit bersama. Precast concrete silo ini biasanya digunakan untuk menyimpan bahan kimia atau bahan lain yang memerlukan penyimpanan yang aman. Prinsip kerja silo. Ada berbagai bentuk prinsip kerja silo. Yang pertama itu ada penyimpanan. Silo dirancang untuk menyimpan material dalam jumlah besar secara terorganisir dan terlindungi dari elemen lingkungan seperti cuaca dan kelembapan. Selanjutnya adalah aliran gravitasi. Material dimasukkan ke dalam silo melalui puncaknya dan kemudian mengalir ke bawah melalui gaya gravitasi. Pada umumnya, bahan baru yang dimasukkan akan menggantikan material yang telah ada di bagian bawah silo dan dikenal dengan metode FIFO, first in, first out. Selanjutnya adalah distribusi. Silo dapat memiliki sistem pengumpanan dan mengatur aliran material ke lokasi yang diinginkan, seperti konveyor atau pipa, sehingga material dapat digunakan atau diangkut lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah keamanan. Silo memiliki fitur keamanan seperti sensor level material dan ventilasi untuk menghindari penumpukan berlebihan atau kondisi berbahaya seperti ledakan debu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pengambilan. Ketika material dibutuhkan, pengambilan dilakukan melalui saluran atau konveyor di bagian bawah silo. Sistem ini dapat dikendalikan sesuai kebutuhan untuk mengatur aliran material. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas tentang prinsip kerja silo dapat ditonton pada video berikut ini. Materi selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan bahan untuk silo. Jadi, pertimbangan dalam memilih bahan untuk silo ini sangat penting untuk memastikan kinerja, daya tahan, dan juga keamanan yang optimal. Berikut beberapa dasar pertimbangan yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan untuk silo. Yang pertama itu adalah jenis bahan yang akan disimpan. Nah, jenis bahan yang akan disimpan dalam silo ini adalah faktor kunci dalam pemilihan bahan. Beberapa bahan mungkin saja korosif, abrasif, tidak tahan panas, atau juga beracun. Kita harus memilih bahan yang kompatibel dengan jenis bahan yang akan disimpan. Yang kedua adalah kekuatan dan juga ketahanan. Bahan harus cukup kuat untuk menahan beban bahan yang akan disimpan dalam silo. Kita juga harus mempertimbangkan beban dinamis dan statis yang akan dikenakan pada silo. Yang ketiga adalah korosi dan keausan. Jika silo digunakan dalam lingkungan korosif, kita harus memilih bahan yang tahan terhadap korosif. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, stainless steel ini merupakan bahan yang korosif. Jadi stainless steel ini merupakan pilihan yang tepat jika kita ingin menggunakan bahan untuk produksi silo. Selanjutnya adalah toleransi panas. Jika bahan yang disimpan adalah bahan panas, maka kita harus memastikan bahwa silo ini tahan terhadap suhu yang tinggi. Bahan juga harus dapat mempertahankan integritas strukturalnya pada struktur yang tinggi. Selanjutnya adalah kualitas produk. Jika silo digunakan dalam industri makanan atau farmasi, bahan harus memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak boleh mengkontaminasi produk. Pilih bahan yang aman dan sesuai dengan regulasi kebersihan. Selanjutnya adalah biaya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan biaya bahan dan hubungannya dengan anggaran proyek. Bahan seperti stainless steel ini mungkin lebih mahal, namun dia sangat tahan lama. Sementara yang lain mungkin lebih terjangkau, namun memerlukan pergantian yang lebih sering. Selanjutnya itu adalah kondisi lingkungan. Kita juga harus mempertimbangkan suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi silo. Kita harus memilih bahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang akan kita hadapi. Selanjutnya adalah regulasi dan standar. Beberapa industri memiliki regulasi yang ketat terkait dengan bahan yang akan digunakan dalam silo. Pastikan bahwa bahan yang Anda pilih memenuhi persyaratan standar dan regulasi yang berlaku di industri. Selanjutnya adalah umur pakai dan pemeliharaan. Kita harus mempertimbangkan umur pakai bahan dan berapa banyak pemeliharaan yang dibutuhkan. Apabila kita ingin memakai bahan yang tahan aus, bahan ini mungkin memerlukan pemeliharaan yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah keamanan dan pencegahan kecelakaan. Kita harus memilih bahan yang aman untuk digunakan dan mempertimbangkan aspek keselamatan pekerja yang berkaitan dengan bahan tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan dan kinerja. Kita harus memilih bahan yang sesuai dengan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem silo. Bahan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan daya tahan sistem. Selanjutnya adalah kompatibilitas dengan material yang akan diangkut. Kita harus memastikan bahwa yang dipilih ini adalah
kompatibel dengan jenis material yang akan disimpan pada silo. Bahan yang tidak sesuai dapat berinteraksi dengan material yang diangkut dan menghasilkan masalah tambahan. Nah, selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Jadi, bahan yang tidak sesuai dengan lingkungan dapat merusak struktur silo atau bahkan membahayakan keamanan operasi dan juga keselamatan para pekerja yang bekerja di industri tersebut. Baiklah, selanjutnya ada prinsip perancangan alat yang kedua, yaitu prinsip perancangan silo. Dalam merancang silo, sama seperti pivot bucket elevator, diperlukan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam merancangnya. Yang pertama itu kapasitas yang sesuai. Pastikan kapasitas silo cukup besar untuk menampung jumlah material yang dibutuhkan untuk produksi. Pertimbangkan juga pertumbuhan kapasitas di masa depan jika perlu. Yang kedua, bahan konstruksi. Pilih material konstruksi yang sesuai seperti beton, baja, atau material lain yang tahan terhadap sifat kimia. Yang ketiga, desain geometris. Desain silo harus mempertimbangkan geometri yang tepat untuk menghindari masalah seperti pengendapan material, tekanan berlebih, atau aliran tidak teratur. Yang keempat, akses dan pemeliharaan. Pastikan ada akses mudah untuk pemeriksaan dan pemeliharaan rutin, seperti pembersihan silo. Pertimbangkan juga tata letak tangga, bagi kabel, dan pipa yang diperlukan. Yang kelima, sistem pemasukan dan pembuangan. Desainnya harus menggabungkan sistem pengumpanan dan pengosongan yang efisien, termasuk konveyor, pengumpan, dan pengontrol aliran material yang mampu mengatur laju aliran dengan tepat. Yang keenam, keamanan. Prioritaskan keamanan dalam perancangan dengan memasang sensor dan perangkat pengaman untuk mendeteksi potensi bahaya seperti kelebihan tekanan, kebakaran, atau kebocoran bahan berbahaya. Yang ketujuh, lingkungan. Pertimbangkan dampak lingkungan dalam perancangan, termasuk cara menyimpan bahan secara aman dan mencegah polusi lingkungan. Yang kedelapan, peraturan dan standar. Pastikan perancangan mematuhi semua peraturan dan standar keamanan industri yang berlaku. Yang kesembilan, analisis beban. Lakukan analisis beban yang tepat untuk memastikan bahwa struktur silo dapat menahan tekanan dan beban yang diharapkan dengan aman. Dan yang terakhir adalah pengawasan otomatis. Integrasi sistem pengawasan otomatis dapat membantu dalam mengendalikan operasi silo dan memantau kondisi dengan lebih baik. Cara menentukan kapasitas. Jadi, kapasitas silo ini dapat kita cari dengan membagikan jumlah bahan dibagi dengan densitas bahan tersebut. Terdapat satu contoh soal, yaitu sebuah pabrik pakan ternak perlu merencanakan silo untuk menyimpan jagung yang akan digunakan dalam produksi pakan. Membutuhkan waktu penyimpanan jagung untuk 1 bulan produksi. Jumlah jagung yang diperlukan untuk 1 bulan adalah 60 ton. Densitasnya adalah 0,75 ton per meter kubik dan ingin menambahkan ruang cadangan sekitar 10% kapasitas. Berapakah kapasitas silo yang diperlukan dalam meter kubik? Nah, yang pertama itu kita menghitung kapasitas silo berdasarkan jumlah bahan yang diperlukan. Langsung saja masuk ke rumus dan hasilnya nanti 60 ton dibagi dengan 0,75 ini merupakan densitas dari bahan tersebut dan hasilnya adalah 80 meter per kubik. Lalu kita mencari tambahan ruang cadangan yang sekitar 10% dari kapasitas silo yang dihitung sebelumnya. Nah, ruang cadangan ini dapat kita hitung dengan mengalihkan 0,10 dikali dengan 80 meter kubik dan hasilnya adalah 8 meter kubik. Lalu yang terakhir adalah total kapasitas silo yang diperlukan adalah hasil penjumlahan kapasitas bahan dan ruang cadangan. Jadi kita menambahkan kapasitas silo dengan ruang cadangan, total kapasitas silo yang kita peroleh nilainya yaitu 80 meter kubik ditambah dengan 8 meter kubik yang menghasilkan 88 meter kubik. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi tentang alat pivoted bucket elevator dan silo, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem pivoted bucket elevator merupakan jenis konveyor yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bulk seperti butiran atau bubuk secara vertikal atau miring. Dalam perangkat ini, ember atau basket diperputar pada rantai atau sabuk untuk mengangkat bahan secara terus-menerus. Prinsip perancangan pivoted bucket elevator ini berhubungan dengan dasar pemilihan material yang sesuai dengan kondisi operasi yang diperlukan pada suatu industri. Selanjutnya adalah kesimpulan pada alat silo. Silo adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur material dalam suatu industri. Prinsip kerja dari silo adalah mencakup penyimpanan material, pengendalian aliran, dan perhatian terhadap keamanan dalam penggunaan silo. Pertimbangan dasar dalam perancangan alat silo meliputi kapasitas penyimpanan yang diperlukan, jenis material yang akan disimpan, serta kondisi lingkungan dan keamanan kerja. Dalam penentuan kapasitas alat industri harus mempertimbangkan yang cermat dan berkelanjutan dalam menentukan kapasitas alat industri agar dapat mengakomodasi permintaan pasar, memaksimalkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi tentang alat pivoted bucket elevator dan silo pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan acuan dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya mewakilkan anggota tim saya mengucapkan terima kasih atas atensinya yang telah menyaksikan video ini.